Welcome to podcast Story Amalia. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Halo, buat yang belum kenal, kenalin aku Riza Amalia. Kalian bisa panggil aku Res ataupun Lia. Kalau di podcast sebelumnya, aku kan ngebahas tentang kesenian ya. Tapi kali ini aku bakal ngebahas tentang mitos. Kalian semua yang tinggal di Indonesia pasti nggak asing dong sama mitos. Apalagi masyarakat Jawa. Nah, mitos ini kan adalah sebuah kepercayaan atau tradisi lisan yang disampaikan secara turun-temurun. Dan kali ini aku akan ngebahas tentang apa aja sih mitos-mitos masyarakat Jawa yang masih dipercayai hingga saat ini. Oke, yang pertama yaitu makan di depan rumah. Nah, menurut mitos Jawa, makan di depan rumah ini ngurangin rezeki atau menyebabkan kesialan. Tetapi di samping hal itu merupakan sebuah mitos, makan di depan rumah memang merupakan suatu aktivitas yang bisa dibilang cukup tidak sopan ya. Hingga kini mitos tersebut masih sangat dipercayai oleh masyarakat. Nah, selanjutnya mitos yang kedua yaitu keluar saat maghrib. Salah satu mitos yang cukup terkenal adalah keluar saat maghrib tiba-tiba bisa diculik wewe gombel. Sebab saat maghrib tiba, budaya Jawa ini percaya bahwa makhluk halus tengah berkeliaran. Dan oleh karena itu, makhluk halus bisa saja menculik manusia, terutama menculik anak-anak. Hingga saat ini, mitos tersebut masih dipercayai oleh masyarakat Jawa. Kemudian yang ketiga yaitu burung gagak di depan rumah. Bagi masyarakat Jawa, jika ada burung gagak atau lebih dikenal dengan sebutan burung dares, terbang mengitari atau bahkan hinggap di atap rumah, hal itu dianggap sebagai pertanda buruk. Karena konon katanya, penghuni rumah akan mengalami sakit parah atau bahkan meninggal dunia, tergantung rumah siapa saja yang dikelilingi burung tersebut. Hingga sekarang masyarakat juga masih mempercayai mitos tersebut. Mitos yang keempat yaitu menabrak kucing. Menurut kepercayaan Jawa, orang yang menabrak kucing, baik secara sengaja ataupun tidak, dia akan celaka. Terlebih jika dia tidak menolong atau bahkan menguburkan si kucing yang ditabraknya, maka kesialan yang menimanya akan beruntun. Oleh sebab itu, berhati-hati di jalan sangat diperlukan. Ingat pepatah Jawa yang mengatakan alon-alon waton kelakon. Maknanya kita melakukan apapun secara pelan-pelan asal bisa dilakukan. Selanjutnya mitos yang kelima, bau kenanga lebih semerbak dari biasanya. Masyarakat Jawa juga percaya jika bunga kenanga mengeluarkan bau yang semerbak dari biasanya, hal itu merupakan pertanda akan ada orang yang meninggal di desa tersebut. Mitos yang keenam yaitu kupu-kupu masuk rumah. Apakah kalian pernah mendapati kupu-kupu masuk rumah? Kalau ya, beberapa orang Jawa percaya jika ada kupu-kupu masuk rumah, maka rumah tersebut akan kedatangan tamu. Tamu ini bisa keluarga, kerabat, sahabat, ataupun orang terdekat. Selanjutnya, mitos yang ketujuh, bersiul di sore dan malam hari. Banyak orang tua yang melarang anak-anaknya bersiul saat sore ataupun malam hari. Orang tua zaman dulu percaya jika bersiul di sore dan malam hari akan mengundang makhluk halus. Ini juga menyebabkan adanya gangguan mistis yang datang ke rumah. Selanjutnya yang kedelapan, mitos anak gadis dan duduk di pintu. Ya, dalam adat kebiasaan masyarakat Jawa, duduk di depan pintu akan membuat sulitnya jodoh. Pasalnya, jika anak perempuan duduk di depan pintu, maka jodoh yang hendak datang akan kembali pulang. Mitos orang Jawa yang satu ini bertujuan untuk mendidik agar seorang anak perempuan berlaku sopan. Duduk di depan pintu merupakan hal yang kurang sopan karena menghalangi akses keluar masuk ruangan. Selanjutnya, mitos yang terakhir yaitu jika nyapu tidak bersih, siap-siap suamimu berewokan.
Apakah kalian sering dimarahi ibu karena menyapunya tidak bersih? Dan terus diancam jika menikah suamimu bakal bereo kan? Inilah mitos yang sampai saat ini masih sering terdengar di masyarakat luas. Ya, meskipun mitos ini sudah mulai memudar dan hanya menjadi candaan belaka. Oke, itu tadi adalah beberapa mitos di daerah Jawa yang sampai saat ini masih diakui kebenarannya. Kalau kalian, mitos apa nih yang masih kalian takuti sampai saat ini? Sekian untuk podcastku kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.